Halo, perkenalkan nama saya Maulana Yoga Pratama, mahasiswa dari program studi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi terhadap salah satu usaha mikro yaitu toko kelontong sebagai bagian dari tugas mata kuliah kewirausahaan. Usaha mikro yang saya observasi kali ini berlokasi di Daleman Baki, Sukoharjo. Toko kelontong ini berjalan kurang lebih selama 5 tahun dan memiliki target pasar utama masyarakat umum, khususnya warga yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah saya lakukan, saya menilai bahwa pemilik toko kelontong ini memiliki sikap kewirausahaan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari konsistensi pemilik usaha dalam menjalankan toko setiap hari, meskipun saat ini harus menghadapi persaingan yang cukup ketat dari minimarket modern. Pemilik usaha tetap membuka toko dengan jam operasional yang teratur serta menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha. Selain itu, pemilik juga berupaya menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan seperti bersikap ramah, melayani dengan sopan, dan mengenal pelanggan tetap di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan kepedulian terhadap pelanggan yang menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan usaha mikro. Dari hasil pengamatan secara langsung terhadap 3 sikap kewirausahaan utama yang terlihat pada pemilik toko kelontong ini, yang bisa saya jelaskan adalah: pertama, disiplin dan bertanggung jawab. Pemilik usaha menjalankan toko secara rutin setiap hari dan memastikan bahwa kebutuhan pelanggan selalu tersedia. Disiplin dalam membuka toko serta tanggung jawab dalam melayani pelanggan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekitar. Meskipun persaingan dengan minimarket semakin meningkat, pemilik usaha tetap berusaha mempertahankan tokonya. Dalam hal ini menunjukkan sikap pantang menyerah dan kesungguhan dalam menjalankan usaha meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan pola belanja masyarakat. Pemilik usaha menunjukkan sikap ramah dan mengutamakan kenyamanan pelanggan saat berbelanja. Pelayanan yang baik menjadi nilai tambah bagi toko kelontong ini agar tetap diminati terutama oleh pelanggan setia di lingkungan sekitar. Selain sikap positif yang dimiliki pemilik usaha, terdapat pula beberapa permasalahan utama yang saya temukan selama observasi. Yang pertama, persaingan dengan minimarket modern. Minimarket menawarkan tempat yang lebih nyaman, variasi produk yang lebih banyak, serta harga yang terkadang lebih kompetitif. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pembeli di toko kelontong, khususnya dari kalangan anak muda. Masalah kedua adalah pengelolaan usaha yang masih sederhana. Pencatatan keuangan dan stok barang masih dilakukan secara manual dan belum tertata dengan baik. Kondisi ini berpotensi menyulitkan pemilik usaha dalam memantau keuntungan, kerugian, serta ketersediaan barang dagangan. Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat beberapa solusi realistis yang dapat diterapkan dalam jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan. Salah satu solusi utamanya adalah memperbaiki pengelolaan usaha, terutama dalam hal pencatatan keuangan dan stok barang. Pemilik usaha dapat melakukan metode pencatatan sederhana baik secara manual yang lebih rapi maupun dengan bantuan aplikasi sederhana di ponsel. Selain itu, pemilik usaha dapat memperbanyak stok kebutuhan harian yang sering dicari oleh masyarakat sekitar, contohnya seperti sembako, beras, gula, minyak goreng, dan mie instan, serta produk kebersihan rumah tangga lainnya. Dengan menyediakan kebutuhan utama masyarakat, toko kelontong dapat tetap menjadi pilihan utama untuk warga sekitar. Jika saya berada pada posisi pemilik usaha, maka langkah yang saya akan lakukan adalah menjual produk secara online melalui beberapa marketplace. Hal ini dapat dilakukan karena saat ini perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat semakin mengarah ke sistem digital. Dengan memanfaatkan penjualan online, usaha tidak hanya bergantung pada pembeli di sekitar toko, tetapi juga dapat menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, pemasaran melalui media sosial dan marketplace dapat menjadi strategi tambahan untuk meningkatkan pendapatan dan daya saing usaha mikro.
Demikian hasil observasi dan wawancara yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil wawancara ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi usaha mikro, khususnya toko kelontong, serta menjadi bahan pembelajaran dalam memahami sikap kewirausahaan di masyarakat. Terima kasih, saya Maulana Yoga Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.